Welcome to our channel. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya, Frater Tommy, dalam Riak Sabda, edisi Rabu 6 Mei 2026. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini dalam Yohanes bab 15 ayat 1-8 mengisahkan tentang Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Pernah nggak HP teman-teman baterainya 100% tapi WA nggak masuk-masuk? Atau baterai penuh nggak ada sinyal? Nah, sama halnya dengan apa yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini, bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, fokus permenungan kita hari ini adalah tentang kesatuan atau tentang kebergantungan kita pada pokok anggur yang sejati. Ranting tidak akan berbuah kalau ia tidak dekat dengan pokok. Sebaliknya, ranting akan mengalami pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah jika ia menyatu melekat pada pokok itu sendiri. Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur yang sejati, dan kitalah ranting-rantingnya. Jikalau kita dekat dengan Yesus, akrab dengan Yesus, maka kita pun akan menghasilkan buah. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya dekat dan melekat pada pokok anggur itu? Hal sederhana yang perlu kita lihat adalah misalnya dengan sering berdoa secara pribadi, sering mengikuti ekaristi, sering membaca sabda Tuhan dan merenungkannya, bahkan sering berbuat baik, sering melakukan pemeriksaan batin. Itu sudah termasuk dalam kategori kita mau bersatu dengan Tuhan sebagai pokok anggur. Karena kebersatuan itu, maka dituntut pula usaha untuk mencapai kesatuan tadi. Kalau HP kita baterainya full tapi nggak ada sinyalnya, sama dengan hidup kita. Bahwa Tuhan adalah sinyal yang paling kuat. Bahwa Tuhan adalah koneksi yang paling kuat. Kalau kita tidak mencapai dengan koneksi itu, maka hidup kita tidak menghasilkan buah. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah menghasilkan buah untuk dekat dengan Yesus, atau dekat dengan Yesus untuk menghasilkan buah. Caranya seperti apa? Bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dekat dengan Yesus artinya mau melakukan apa yang Yesus sabdakan kepada kita. Mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kepada kita bahwa rahmat yang paling utama adalah tentang pertobatan. Kalau seseorang ingin mengalami kedekatan bersama Tuhan, yang paling pertama yang ia lakukan adalah tentang pertobatan. Jikalau pertobatan itu dilakukan terus-menerus, maka kebersatuan dan kemelekatan kita pada Tuhan senantiasa terjadi. Tetapi jika orang banyak melakukan aksi yang besar-besar tapi tidak didasarkan pada pertobatan yang sejati, maka ia tidak menghasilkan apa-apa. Atau dengan kata lain, ia hanya mengikuti egoisme diri sendiri. Marilah kita berusaha untuk menanggapi sabda Tuhan hari ini dengan melakukan usaha untuk tinggal di dalam dan bersama Yesus sebagai sang pokok anggur. Dengan melekat pada Kristus, kita akan berbuah, menghadirkan damai, kasih dan pengharapan. Sebaliknya, terpisah dari Dia, kita akan layu dan tidak berbuah bahkan mati. Semoga Tuhan memberkati peziaran hidup kita hari ini. Amin.